Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirkrim Om, rekan-rekan penyidik, dan tentunya rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan update perkembangan penanganan kasus Vina Eki yang telah diputus oleh pengadilan terhadap 8 tersangka lainnya. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4/B/2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. 2. Putusan Rivaldi Aditya Wardana dan kawan-kawan nomor 3/B/2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. Ketiga, putusan Sakatata nomor 16/sus/anak/2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016. Yang keempat, adanya laporan polisi nomor LP 953 B/Romawi 8/2016 Jabar Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. TKP-nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4/P/D/2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon.
bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky. Kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP. Yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, ulangi, peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Peron alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Peron alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Seon warna hijau kuning. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan yaitu Peron. PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon dan belakang MAN 2 Cirebon. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu Peggy sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu penyidik lama, artinya penyidik pada tahun 2016 pernah mendatangi rumah DPO, namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Kemudian mengamankan
motor smash warna pink dan memfoto DPO yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. A. Saprudin ini adalah ayah kandung dari PS. Memiliki 2 akun Facebook atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan. Barang bukti. Selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan, ditemukan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan, yaitu 2 lembar STNK kendaraan roda 2 dengan nomor polisi B3408 TFV dan B6247 PIK beserta 2 kunci kendaraan roda 2. 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan. 2 buku raport asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 320914040509 0062. 1 lembar fotokopi biodata pendudukan atas nama Kartini. 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar surat pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan. 4 lembar foto Peggy. 1 lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi KTP atas nama Luciana. 1 lembar fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan. 2 buah dus box handphone Infinix dan Samsung Galaxy A05. Barang bukti dari PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu 1 unit handphone merek Samsung warna hitam milik PS alias Perong alias Robi Irawan. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional
bekerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizky, dapat menginformasikan kepada penyidik di Treskrimum Polda Jabar dengan disertai bukti-bukti. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ada bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati-hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira itu. Ya. Tidak lagi, Pak. Mengapa para tersangka lainnya tidak berani menjelaskan kepada si penyidik? Ya, itu bukan adalah alasan lain dari para tersangka ya. Apakah dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Hingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan. Dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau RT di tempat tinggal di mana PS berada juga, manakala PS ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker sehingga berusaha mengelabui lingkungan. Nah, dia kemarin pergi dari Cirebon sekitar tanggal 15 ke Bandung menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di Cirebon. Ya, Elsinta dulu. Nanti coba Elsinta. Saya dari Elsinta. Waktu penyidikan di awal, waktu proses persidangan terus penyidikan, kenapa para tersangka ini atau terduga ini mencabut keterangannya? Itu yang satu. Ya. Kedua, Oke. Nah, kenapa para tersangka ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasannya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasanya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan besok malamnya setelah kejadian malam minggu, jadi malam Senin. Kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT, itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat sidang, dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. Berarti nyambung ya ketika waktu penyidikan termasuk waktu fakta persidangan bahwa ke-8 tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap petugas. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep itu, yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Membahayakan juga ya. Ya. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukuli bersama mereka sendiri. Ini yang terungkap. Ya, Pak. Peggy kan kemarin dari Pak Kabid Humas
menerangkan kalau dengan Peggy merupakan otak pelaku dari kejadian ini. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka di Blackmon Reker, mereka manakala ada kelompok ekspresi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain, dan jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan, yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS. Kemudian diikuti oleh tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Jadi perlu saya tegaskan di rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 sampai 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Pak, ada informasi mengenai di media sosial soal identitas Peggy versi lain itu dari polisi. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan, kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. Perbedaan ciri-ciri Wanda Pak, kemarin sebenarnya di DPO sempat diumumkan Setiawan PS ini rambutnya keriting seperti itu. Ya, itulah namanya juga ciri-ciri kan. Semua bisa menyebut ciri-ciri. Itulah kami kenapa tidak memasang foto, karena tadi itu keterangan berbeda-beda dari tersangka, maka kami tidak pasang foto, juga tidak berusaha membuat sketsa. Maka nanti perbedaan sehingga masyarakat juga tidak berasumsi bahwa PS ini siapa sih. Kami yakinkan dulu, yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama. Pada saat ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Adi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1. Dan jadi benar untuk motif sendiri apa? Itu karena motor atau karena percintaan? Itu kita dalami dulu ya, terkait yang motor percintaan. Nanti kita mau dalami saksi yang lain. Nah, sabar terkait dari itu. Tapi pada saat PS menyampaikan kepada salah satu tersangka yang sekarang sudah menjadi narapidana, yang lain itu melempar, tapi pada saat pengejaran yang kedua, PS menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini. Tolong rekan-rekan ya, supaya tertib, tolong kita bergantian ya, karena mungkin masih banyak ini. Barangkali ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media mana, sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian. Karena setelah acara rilis ini tidak ada lagi nanti doorstop ya, tidak ada doorstop. Jadi kami minta rekan-rekan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, tapi tolong disebutkan medianya, sehingga kita akan beri kesempatan secara bergantian. Silakan dari langsung dulu. Muji Pak dari Ayah. Berarti yang terpidana yang kemarin itu sudah bermufakat untuk memberikan keterangan bohong tentang siapa pelaku utamanya Pak ya. Terus kemudian si ini kan disembunyikan identitasnya oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya kemudian akan diseret karena menyembunyikan barang bukti begitu? Ya, kan memang tersangka lain memang tidak mau menyebutkan Eki itu siapa, Terong. Nah, baru kemudian Eki yang dapat rekan sekalian ya. Terhadap orang tua pelaku atau PS sudah kita minta keterangan.
kemarin, baik itu bapak kandungnya, kemudian ibu tirinya, kemudian juga ibu kandungnya, kemudian juga pemilik kos di Ketapang, kemudian kepala lingkungan yang ada di Cirebon sudah kita minta keterangan semua. Terkait apakah nanti bisa kita pidanakan tidak, sementara masih kita lakukan analisa dulu terkait dengan keterangan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi silakan rekan-rekan juga di situ ada